utangnya tuh cuma 10.000, 20.000. Sedangkan Tapi ada biaya adminnya tuh biayanya. udah ada biayanya, jadi sayang kan. Kita ngelihat produk yang kita bikin sekarang ini bukan goalnya, ini lebih kayak first step kita untuk bikin hal yang Wow. lebih besar lagi. Kan? Mungkin yang agak ribet kalau cerita ke tetangga atau ke saudara kali, anaknya kerja apa Bu? Iya, iya, terus Bikin aplikasi ya. gitu mungkin ya. Yuk kita bersuara. Raffi Putra Aryan, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Indi, apa kabar Mbak Indi? Ini kita mau ngobrol belajar banyak sama kamu ya soal bisnis. Tapi ya mungkin nggak akan persis banget karena ini kan kayaknya bisnis kamu tuh agak susah gitu, butuh IT hebat, bener nggak? Iya, manggut ya. Nggak juga sih. Ri, jadi lu tuh bikin apa ya, baby gitu kan, bisa dibilang ini anak lu gitu kan. Ini anak lu, produk lu bertiga sama teman-teman gitu kan. Ini bikin sesuatu yang mungkin orang tuh nggak kepikiran. Bikin ini yuk, bikin aplikasi buat transferan tanpa biaya yuk, misalnya kayak gitu. Tiba-tiba aja keluar kayak gitu ide. Lu punya ide itu dari mana awal-awalnya? Awalnya karena masalah kita sendiri sih Mbak Indi. Jadi mungkin tadi Mbak Indi sempat mention awalnya kita bikin Flip ini bertiga, dan sampai sekarang kita bertiga masih bareng-bareng nih ngembangin Flip. Dulu awalnya kepikiran waktu kita masih kuliah nih Mbak Indi. Jadi pas kita kuliah, kita tuh sering proyekan bareng, sering ikut lomba bareng. Akhirnya Kita kan dapat tuh duit tuh. siapa aja tuh? Lu, terus? Saya, Lukman, terus Anjar. Jadi kita bertiga dulu kuliah bareng di Ilmu Komputer UI. Terus ya karena kita bertiga programmer, kita sering bantuin perusahaan atau orang buat bikin website, bikin aplikasi, atau kita ikut lomba. Dan dari kegiatan-kegiatan itu kan kita jadi dapat duit nih. Terus akhirnya duit kita jadi nyampur. Terus kadang-kadang kita akhirnya jadi kayak saling pinjam-pinjaman uang gitu. Misalkan saya mau belanja di kantin, yaudah minjem duit dulu dong Man, atau minjem duit dulu dong Jar. Nah muncul masalah saat saya mau balikin duitnya, karena bank kita beda-beda. Bank aku tuh dulu BNI, terus teman banknya BCA misalnya. Pas Ya aku tinggal mau transfer aja, susahnya apa? transfer aja. Nah, utangnya tuh cuma 10.000, 20.000. Sedangkan Tapi ada biaya adminnya tuh biayanya. udah ada biayanya, jadi sayang kan. Akhirnya di sana kita mikir gimana nih caranya kita kalau mau mindahin duit beda bank, jadi nggak kena biaya. Dan kita ngerasa ini masalah bukan cuma Anak buat mahasiswa kita banget aja. ya, 7.000 tuh dihitung banget gitu ya. Dihitung banget, karena kan ya lumayan bisa buat makan gitu-gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba pikirin caranya, kepikiran ide yang akhirnya kita jalanin sampai sekarang. Itu berarti ide bikin aplikasi transfer tanpa biaya tuh dari kuliah? Dari kuliah awal idenya, cuman kita baru mulai seriusin setelah kita lulus. Nggak sempet ini kan, biasanya anak UI nih, apalagi IT gitu kan, lulus ngelamar gitu kan ke perusahaan-perusahaan gede gitu kan, ya kan? Sempat kepikiran nggak kalian bertiga? Dulu itu mungkin kita agak beruntung sih Mbak Indi kondisinya. Kan kita mulai itu di 2015. Dan 2015 itu mungkin kalau Mbak Indi ingat, startup tuh lagi hype banget. Tokopedia baru dapat pendanaan gede, Gojek lagi jor-joran promo. Sehingga dari sisi ekosistem itu ngedukung banget buat bikin sesuatu yang baru. Walaupun di sisi lain, opportunity untuk gabung ke startup yang baru muncul itu juga gede. Jadi kayak Lukman, Anjar tuh mereka udah di-approach lah untuk join di unicorn ini. Cuman dengan gaji berapa tuh waktu itu, ingat nggak? Oh, gaji udah langsung 2 digit kan pas join di sana. Dan buat mahasiswa tuh gede banget. Cuman kita di sana jadi mikir, kalau kita mau kerja di startup unicorn, itu kayaknya kesempatannya bisa datang kapan aja deh. Kita mau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, possible kok untuk kita explore opportunity di situ. Cuman di sisi lain, kenapa tuh kebalik? Ya kebalik, maksudnya ya itu kesempatan kapan lagi gitu kan? Oh, di sisi lain kita ngelihat kesempatan yang lebih menarik adalah kita bertiga itu udah sering kerja bareng, dan kita bertiga tuh bisa dibilang lumayan klop lah untuk bikin suatu hal bareng-bareng. Dan kita ngerasa kesempatan kita bertiga bikin sesuatu dari nol dengan ngambil risiko kayak gini, dan kondisinya saat itu kita nggak ada tanggungan apa-apa kan, orang baru lulus kuliah, belum ada keluarga. Terus hidup sehari-hari paling ya cukup makan warteg, tinggal di kosan. Pagi mie instan, siang warteg, malam apa gitu ya. Iya, dan kita rasa kayak ya udah deh kita coba bikin sesuatu nih bareng-bareng yang serius. Karena dulu kita sempat bikin beberapa hal tapi ya sambil kuliah lah ya. Cuman sekarang kita mikir kita bikin satu hal yang bareng-bareng serius, dan ya udah kita di set untuk
coba ngembangin Flip ini jadi produk yang lebih proper. Itu kan 3 kepala ya. Ya walaupun kalian satu jurusan gitu kan, satu angkatan juga ya. Satu jurusan, satu angkatan, teman bikin ini itu satu tim gitulah, menang bareng kalau lomba gitu. Tapi kan kepala tetap beda-beda gitu kan. Nyatuin 3 kepala ini gimana bikin satu produk yang akhirnya dari tahun 2015 sekarang 2022 tuh udah mau 7 tahun gitu. Ya. Mungkin karena pertama kita emang kepribadiannya beda-beda ya, Mbak Indi. Jadi nggak ada yang sama gitu. Maksudnya karena saling beda-beda kita jadi saling komplement satu sama lain. Misalnya kayak aku lebih suka ngopreknya ke desain. Terus kalau Anjar lebih suka ngopreknya ke mobile apps. Terus kalau Lukman lebih suka ngopreknya ke back end, ke server kayak gitu-gitu. Sehingga akhirnya saat ada hal yang mau kita decide, ada orang yang punya expertise sendiri. Sehingga jadinya yang kayak ego dan lain-lain itu jadi agak berkurang sih. Walaupun pasti dalam perjalanannya kadang-kadang ada berantem-berantemnya juga sih. Cuman karena emang kita udah kenalnya cukup lama, kita kan udah kuliah bareng 4 tahun, terus kita juga udah sering kerja bareng. Kayaknya udah bisa dibilang tahu jelek-jeleknya masing-masing. Iya. Akhirnya ya udah sampai sekarang masih bareng. Ya berantem mah ada ya, beda-beda pendapat mah ada pasti ya gitu. Nah terus awal-awalnya kan kalian tuh bikin ya udah gimana nih, gue mau bayar utang 10.000, tapi biaya transfer beda bank 7.000 gitu kan, itu kan kayak lebih dari 50%-nya. Akhirnya ya udah kita bikin aplikasi gitu, aplikasi nggak berbayar. Semudah itu bikin dan kemudian gede gitu, atau sempet di tengah jalan tuh kalian yang kayak disemprit lah sama pemerintah atau otoritas gitu, disemprit prit gitu, ini kan masalah duit dulu gitu, pernah ada kayak gitu? Ada, tapi sebenarnya mungkin bagian itunya pasti ada Mbak Indi, tapi mungkin aku coba komenin yang tadi Mbak Indi mention, apakah emang se-straightforward itu jalannya. Dari perjalanan kita emang sesimpel itu sih Mbak, kita ada ide, terus menurut kita ini idenya menarik, akhirnya kita coba bikin produknya tuh nggak langsung kita ngoding atau bikin sistem yang proper gitu Mbak Indi, tapi awalnya kita lakuin semuanya manual Mbak. Jadi kita bikin Google Form, terus users kalau mau transaksi itu kita proses manual. Jadi aku buka internet banking, terus aku transferin uangnya ke tujuan. Jadi di awal tuh benar-benar manual, dan kayak kita cuma perlu waktu 2 hari buat nge-setup semuanya. Akhirnya produknya jalan, dan alhamdulillah dari sana kita jadi bisa ngelihat kan apa yang perlu diimprove, apa yang perlu dipertahanin dan lain-lain. Jadi emang di awal proses pembuatan Flip ini emang simple banget sih, karena emang produknya juga nggak ribet-ribet banget. Cuman yang jadi tantangan adalah saat produknya udah mulai dipakai lebih banyak orang, terus pasti juga lebih banyak exposure dari luar, sampai akhirnya sempat di tahun 2016 Bank Indonesia tuh aware, ini ada perusahaan bantuin orang transfer setelah setahun berdiri berarti ya kurang lebih ya? Setelah setahun ya. Tahunan ya. Setahunan, dan ya udah karena BI ngeliat ini ada transaksi kita waktu itu udah miliaran per bulan. Wow. BI manggil terus ngasih tahu kalau ternyata buat bisnis kayak gini tuh ada izin khususnya. Oh lu nggak pakai izin-izinan dulu tuh, langsung aja transfer duit orang? Iya, karena kita juga nggak tahu kan bisnis kayak gini nih harusnya gimana sih. Ya, karena kita cuma taunya kalau mau transferin orang flow-nya kita bikin kayak gini. Ya udah kita bikin aja kayak gitu. Dan kebetulan karena kita bertiga background-nya programming, ya kita nggak ngerti tentang hal yang berhubungan dengan legal dan compliance ya. Dan kita pun bikin Flip awalnya nggak ada PT-nya Mbak Indi. Kayak kita ya udah bikin aja atas nama pribadi. Sampai akhirnya baru ada yang ngasih tahu kalau udah mulai bantuin banyak orang ini mending pakai PT deh biar lebih aman dari sisi pribadinya. Tapi yang urusan perlu izin ke BI kita baru tahunya belakangan setelah dikasih tahu BI. Cuman ya alhamdulillahnya BI nggak cuma sekedar nutup aja, tapi BI juga ngasih guideline kita ini sebenarnya harus ngelakuin apa sih, karena mungkin dari BI ngelihat dari produk yang kita bikin ada potensialnya ya, dan kita dibantu nih sama BI dikasih step-stepnya apa aja perlu kita lengkapin. Dan alhamdulillah kita bisa dapetin izinnya dalam waktu yang singkat banget sih, kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan, sempat ini nggak kayak apa ya, aduh keluar keringat dingin, aduh disemprit BI gitu loh, otoritas keuangan luar biasa di Indonesia gitu, sempet yang aduh takut gitu. Pernah sih kayak susah pikiran tidur gitu kan. Apa? Tapi mungkin waktu itu kita mikirnya ya udah kemungkinan terburuk, tripnya ditutup dulu, terus kita ngurus izin sih. Maksudnya kita sampai yang masuk penjara apa gitu, terburuknya enggak?
Mungkin kita agak tenangnya karena emang pas BI nutup itu nutupnya dengan cara yang baik-baik sih. Jadi BI emang ngerti kondisi kita nih, anak muda nih punya ide, tapi mereka nggak ngerti apa-apa. Ya udah kita bantuin deh. Dan waktu itu kita langsung ketemu sama pimpinan BI dan mereka benar-benar clear banget ngasih stance-nya gimana. Ini idenya bagus tapi perlu izin agar bisa dilakuin dengan proper, dan untuk ngalus izinnya seperti ini. Dan jadi challenge-nya sih lebih. Udah belum? Udah ya? Boleh, ya. Oke. Jadi kan gini, itu kan transfer orang si A, misalnya gue mau transfer ke temen gue gitu. Taruhlah namanya si B gitu. Gue transfer 5 juta tanpa biaya, ya kan? Kemudian diterimalah oleh si B gitu ya. Ya kan? Diterima oleh dia penuh juga, 5 juta juga. Terus sementara Flip itu kan karyawannya ada 300, lu bilang 300 berapa gitu kan kurang lebih. Dapat untungnya dari mana? Jadi kita ini produknya nggak cuma untuk individu aja, Mbak Indi. Kita juga ada produk buat bisnis. Jadi awal itu kita emang pertama kali bikin Flip nggak ngerti nih gimana cara ngasilin revenue-nya. Yang kita tahu ini nge-solve masalah orang. Ya udah kita bikin dulu solusinya. Salah kalian bertiga sebenarnya sih. Ya, salah kita bertiga, dan alhamdulillah solve dari sana kan. Dan setelah kita bikin produknya, kita mulai ngelihat nih ada orang-orang yang transfernya itu berkali-kali per hari. Jadi transfer itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi bisa sampai 10 kali, bahkan sampai 100 kali. Nah ini kita tanya, kenapa sih mereka transfer sebanyak ini? Ternyata buat bisnis. Nah kalau buat bisnis ya berarti harusnya yang jadi concern mereka bukan cuma biaya, tapi juga gimana biar lebih mudah ya kirim uang sebanyak itu sekali kirim. Dan akhirnya udah kita bikin solusi buat bisnis, dan di sana kita charge bisnisnya untuk transaksi. Lalu yang kedua, kita juga ngelihat users ada kebutuhan kirim uang ke luar negeri. Jadi bukan cuma ke Indonesia aja, tapi ada user kita yang perlu kirim uang ke luar negeri. Dan kirim ke luar negeri itu kan mahal ya, Mbak Indi, biayanya. Nah akhirnya kita bikin solusi untuk bantuin orang kirim uang ke luar negeri dengan waktu transfer yang lebih cepat dan biaya juga lebih murah. Cuman kita tetap ada margin di sana. Sama yang ketiga, mungkin yang paling produk yang cukup standar, obvious, tapi demand-nya gede banget, itu buat produk digital sih Mbak. Karena kan transfer uang itu kan cuma salah satu kebutuhan aja ya. Tapi kan orang-orang pasti juga butuh buat misalnya beli pulsa, beli token listrik, beli paket data, dan lain-lain. Sekarang kita juga bikin solusi buat itu, dan kita juga ada margin di sana. Ada margin juga dari situ. Tapi kalau untuk yang transfer perorangan itu sama sekali nggak ada margin. Buat yang tahap perorangan, sekarang kita ada ngasih limit gratis, Mbak Indi. Jadi kalau transfer di bawah 5 juta per hari, itu gratis. Di atas 5 juta per hari secara akumulatif, baru kita charge. Tapi biayanya lebih murah dibandingkan kalau biaya lebih transfer murah. biasa. Taruhlah misalnya 5 juta gitu. Kalau ke bank lain kan yang konvensional itu ada berapa sih, 7.000 apa berapa ya, 7.500 gitu. Kalau lewat Flip? 2.500. Oh oke. Nah pernah nggak ada orang error misalnya, gue transfer 5 juta kok yang nyampe cuma berapa gitu, atau salah tujuan gitu. Pokoknya sampai yang user tuh komplain banget nih sama kalian. Ya pasti namanya kalau kita udah bantu jutaan orang, pasti ada lah ya kondisi yang nggak diharapkan seperti itu. Mungkin yang biasa terjadi itu either salah tujuan, misalnya usernya salah input gitu, kita lagi nggak fokus salah input, atau uangnya ke delay karena banknya lagi gangguan. Karena kan namanya sistem kadang-kadang kan nggak lagi ada masalah, dan karena kita bergantung banget dengan sistem bank, kalau sistem bank misalnya lagi maintenance atau bank lagi ada intermittent atau lagi ada kendala, transaksinya jadi terhambat juga. Nah, biasanya case-case kayak gitu sih yang terjadi Mbak Indi. Cuman kalau terjadi case kayak gitu, beresinnya caranya adalah ya kita benar-benar coba komunikasi nih ke bank, apa solusi yang bisa dilakuin. Misal kalau salah transfer salah tujuan, kita coba nanya nih ke bank, ini uangnya masih ada nggak di tujuannya, terus memungkinkan nggak untuk dikontak orang yang salah ini terus minta kembaliin duitnya. Itu salah satu solusi. Atau kalau misalkan banknya lagi gangguan, itu biasa kita coba nanya ke bank, estimasinya berapa lama nih penyelesaian gangguannya. Terus dari sana kita komunikasiin ke user. Makanya mungkin tadi di awal sebelum interview kan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, tim operation kita tuh sekitar 100-an orang Mbak Indi. Karena emang kondisi kayak gini butuh banget tektokan yang cepat ya dengan pihak ketiga. Contohnya kayak bank, karena itu tim operation kita juga. Itu gede banget ya, tim operation 100 orang.
dan mereka lebih banyak ngerjain tektokan antara yang ke bank gitu ya. Terus ngapain lagi nih 100 orang nih ngapain lagi? Itu kan banyak banget tuh Bantuin 100 user orang tuh. juga sih. Oh, Iya, oke. bantuin User user tadi karena udah nyampe berapa orang? kan pasti saat dia dengan ada orang yang tahu nih kalau kendala itu sudah diproses, kendala sudah di acknowledge gitu. Jadi ini tim kita juga ada tim support yang bantuin users untuk ngebantuin mereka nyelesain kendalanya. Berapa users tadi, Ri? User kita sekarang yang terdaftar udah lebih dari 7 juta, Mbak Indi. Juta ya, 7 juta. Tapi semua itu aktif tiap hari, yang transfer lah, beli pulsa lah, token lah, tiap hari mereka. Kalau yang aktif tiap hari mungkin nggak nyampe 7 juta ya. Mungkin kalau yang aktif tiap hari itu udah mendekati sejutaan ya tiap hari. Karena kan tiap hari orang nggak transfer uang kan. Iya. Beda-beda tipe ada yang transfer uang, terus ada yang tadi beli pulsa kan lu bilang, token lah apa segala macam gitu. Itu kurang lebih 1 juta ya aktivitasnya sehari ya. Dan itu ke-handle sama orang 100 ini. 100 operation tadi itu. Karena nggak semuanya di-handle oleh orang sih, Mbak. Karena kan mungkin dari semuanya ini paling ada masalah mungkin 1% gitu ya. Jadi 1% ini akan di-handle oleh tim kita. Pun kita juga coba bikin proses itu bisa seotomatis mungkin. Jadi hal yang bisa diotomatisin, kita otomatisin. Tapi hal yang masih belum memungkinkan buat otomatisin baru dibantu oleh tim kita langsung. Ri, waktu awal-awal dulu ya, ini kan kayak misalnya berandai-andai, nggak tahu deh, orang tua lu sempat yang, lu kenapa sih nggak kerja di perusahaan gede apa gitu. Ada yang kayak gitu, ngapain bikin ginian. Awal-awal kan kecil kan, nggak tahu tuh. Pernah kayak gitu nggak? Pernah banget, terutama pas di awal-awal ya, kayak tiap ketemu pasti disuruh daftar BUMN lah, atau daftar CPNS lulusan lah. Karena UI loh gitu. Terus iya, karena kan emang nggak jelas kan kita ngapain sih nih bikin aplikasi yang pakai 1.000 orang gitu-gitu kan. Cuman ya karena emang kita happy pertama, karena emang kebetulan kita bertiga yang jadi prioritasnya tuh mungkin karena emang belum berkeluarga juga ya. Yang jadi prioritas kita tuh pertama lebih ke ngerjain hal yang kita passionate gitu mungkin Mbak Indi. Karena dulu kita di awal bahkan sampai sekarang bisa dibilang kita kayak nggak kenal waktu gitu ya saat kita coba nge-solve masalah user, bikin hal yang baru. Karena emang happy aja, kayak mungkin udah jadi kayak hobi kali ya. Sehingga ya udah, karena kita ngerasa ini happy, terus bisa bantuin orang, terus dari sisi bisnisnya walaupun dulu masih relatif kecil, tapi ya at least buat kehidupan sehari-hari cukup lah ya. Ya udah kita tetap cuman kan orang tua tuh kadang nih anak gue di rumah melulu gitu kan, tiap hari kaosan. Kapan kerja kalau kebayangkan kalau ya dibayangkan orang tua tuh kan kalau kerja di kantoran tuh kan bajunya kemeja rapi gitu kan, kayak gitu. Iya benar. Iya kan? Mungkin yang agak ribet kalau cerita ke tetangga atau ke saudara kali, anaknya kerja apa Bu? Bikin aplikasi gitu ya, nggak jelas. Bikin aplikasi. Itu agak ribet sih ngejelasinnya. Bu, tiap hari anaknya celana pendekan mulu nih Bu. Kerja apa sih? Oke. Nah tapi setelah dibandingin nih sekarang 2022 ya, ternyata duit yang kalian hasilkan buat hari-hari ini mendingan sekarang dibandingin kerja di perusahaan, atau ya gue mendingan kerja di perusahaan dulu ya, kalau ya kayak gitu-gitu lah, kalau namanya kan bandingin gitu kan. Gak ada yang tahu ya Mbak Indi. Karena kan lagi-lagi kita belum tahu juga kalau misalnya kerja rezekinya gimana. Cuman kalau aku sih nggak coba ngebanding-bandingin ya, karena mungkin dari sisi capital gitu itu bukan jadi prioritas, at least buat sekarang. Tapi kalau di sisi lain kayak aktualisasi diri, perkembangan aku, maksudnya dari sisi apa yang bisa aku pelajari, dari growth aku secara individual, aku rasa sih yang aku dapetin sembari ngembangin klub ini nggak mungkin bisa aku dapat kalau aku memutuskan buat kerja di perusahaan lain. Oke, apalagi lu kan sekarang punya bayi nih, ya kan? Udah mulai tuh kebayang ntar sekolahnya di mana. Sekolah gimana? Iya kan udah mulai ada hitungannya gitu. Tapi yang jelas lu ngerasa bahwa di Flip ini cukup ya buat hari-hari, buat keluarga, buat nyekolahin anak ke Amerika, ke Jerman. Ya, amin Mbak, sekalian dicicil duitnya. Oke. Nah, ada yang seru nih di Forbes ya, majalah Forbes, ya kan?
foundernya 30 under 30 itu apa tuh rasanya? Rasanya mungkin kaget ya, karena emang awalnya soalnya mungkin aku bertiga, aku Lukman Anjar tuh nggak tipe yang kayak aktif di sosmed, aktif di mana-mana buat coba mempromosikan diri sendiri gitu ya. Kita emang kayak, mungkin kita bertiga bisa dibilang kayak introvert yang emang sukanya bikin sesuatu, ya udah kita bikin aja. Cuman mungkin ya alhamdulillah noise gitu ya. Iya, dan mungkin alhamdulillah tahun lalu emang karena users kita udah banyak, terus juga pihak luar udah mulai notice, ya mungkin juga karena itu Forbes jadi masukin kita ke dalam 30 under 30. Cuman personally itu nggak pernah jadi goal kita ya, karena emang tujuan kita di awal kaget bikin iya ya. Kaget ya pasti, karena emang nggak ada direncanain. Tapi ya kita ngerasa mungkin itu jadi kayak, karena kita udah bantuin orang banyak, akhirnya ada yang notice, ya udah jadi diikutin di dalam di situ. Itu dikasih kayak macam clipping gitu, taruh di ruang tamu. ada gitu dikasih kan? di majalah, terus dikasih kayak award gitu, cuman ya udah disyukuri aja. Oke, nah ini kan ngebantuin orang ya, dan kalian juga terbantu juga gitu. Kedepannya menurut lo bisnis financial kayak yang lo punya sekarang, kedepannya nih ya, ini 2022, 2000 berapa lah, ntar kedepannya makin gede apa gimana menurut lo? Mungkin kalau ngelihat di market sekarang nih, Mbak Indi, bisa dibilang untuk dunia finansial ya, bukan cuma di fintech kayak Flip aja, opportunity ke depannya masih relatif gede banget ya. Mungkin terutama karena Indonesia, kita di Indonesia, dan kalau dari data UN misalnya, Indonesia dalam waktu 10 tahun ke depan itu akan jadi ekonomi nomor 3 atau nomor 4 terbesar di dunia kan. Dan salah satu drivernya orang-orang yang bisa dibilang kayak anak muda sekarang nih. Dan karena menurut gua dunia finansial itu akan salah satu yang punya dampak paling besar, mungkin yang paling sederhana kita lihat dari jumlah orang yang punya rekening bank. Karena sekarang punya rekening bank di Indonesia paling cuma sekitar 50-60 juta, tapi orang Indonesia itu ada 200, bahkan udah mendekati 300 juta sekarang. Itu masih gede banget kan opportunity buat tumbuhnya. Dan untuk tumbuh itu kalau kita ngelakuin BAU business usual, misalnya kayak bergantung ke cara-cara lama, kayak itu akan lama nih. Cuman ya beruntungnya sekarang karena banyak yang ngeliat potensi ini di Indonesia, makin banyak juga inovasi yang muncul, nggak cuma dari pihak swasta, tapi dari pemerintah juga banyak bikin inovasi. Lu ngerasa agar kebantu nggak? Bisa makin tinggi. Dengan adanya pandemi, Flip ngerasa kebantu nggak? Mungkin positif dan negatif ya, Mbak Indi. Karena pasti ada challenge-nya dengan pandemi. Kita perlu banyak ngelakuin adjustment, ngelakuin perubahan strategi. Terus dari sisi tim kita juga banyak yang terdampak langsung dari terjadinya pandemi. Tapi di sisi lain kita juga ngeliat ada opportunity nih. Karena kan orang-orang jadi lebih tinggi untuk mengadopsi produk online ya. Kayak kita lihat sekarang mungkin kalau ngomongin data, bisa dibilang 80% pembukaan rekening baru di bank-bank besar itu udah pakai metode online aja nih. Udah jarang banget orang-orang ke cabang ya. Terus, betul. Ke bank udah jarang, nyari ATM juga udah jarang. Orang-orang transfer dari handphone aja gitu kan. Beli ini, beli itu dari handphone aja. Berarti kan kalau dibilang nih 2 tahun terakhir Flip, gedenya cepet nggak 2 tahun terakhir di masa pandemi ini? Bisa dibilang 2 tahun terakhir ini salah satu pertumbuhan kita yang paling cepat sih, Mbak. Oke, tapi nggak ngarepin pandemi terus-terusan kan? Enggak lah. Karena pandemi nggak enak banget ya. Yes, emang. Mungkin ya pandemi. Kayak lu juga harusnya sekarang kesini nih ketemu Lisa, tapi lu milih untuk nggak kemana-mana dulu gitu kan? Bener. Ya ada opportunity dan challenge-nya lah di tiap situasi. Oke, Ri, salam buat teman-teman yang berdua lagi ya. Mau sampai segede apa sih ke depannya? Ada target sampai segede apa ya? Jadi mungkin kalau ngomongin mimpi nih, Mbak Indi, kita ngelihat produk yang kita bikin sekarang ini bukan goalnya. Ini lebih kayak first step kita untuk bikin hal yang lebih besar lagi. Karena waktu kita bikin Flip, mungkin aku cerita dikit ya, Mbak Indi. Pas kita bikin Flip gitu, dalam waktu singkat yang daftar tuh banyak banget, sampai ribuan orang per hari. Daftar kita tuh maksudnya daftar pengen jadi user Flip.
Oh, Iya. oke, oke, heeh. Dan di sana kita jadi mikir, kita ini mau bikin Flip jadi kayak project singkat kayak 5 tahun terus kita jual, atau kita pengen gedein 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai 30 tahun. Dan waktu itu diskusi yang kita lakuin, karena kebetulan kita tuh kayak masih naif gitu ya, Mbak Indi nggak ada tanggungan apapun, kita ngerasa kayaknya menarik nih masalahnya produk yang kita bikin untuk kita kerjain dalam jangka panjang. Dan di sana ya udah kita decide kita mau bikin sesuatu yang kita usahain bisa sampai 20 tahun, 30 tahun nih kita ngerjainnya. Cuman kan nggak menarik ya untuk ngerjain hal dalam jangka waktu lama itu hanya untuk bantuin orang transfer uang aja. Karena kayak sekarang kita udah bantuin banyak orang nih buat transfer uang. Harus ada alasan lebih besar daripada bantuin orang untuk transfer uang. Dan misalnya kita jadi mikir, apa sih hal lebih besar yang bisa kita bantu yang dimulai dari Flip yang kita bikin saat itu. Dan dari kontemplasi yang kita lakuin, kita ngerasa kayaknya ada opportunity untuk kita bikin layanan finansial yang end-to-end dengan sistem yang fair. Karena waktu itu kita ngelihat di Indonesia, layanan finansial tuh banyak, tapi mungkin ada yang modelnya kayak ada biaya tersembunyi, atau interestnya tinggi banget, atau untuk dapetin aksesnya susah. Sedangkan kita ngerasa layanan finansial tuh udah bisa dibilang jadi kayak core kehidupan orang sehari-hari nih. Perlu ada orang yang coba nge-push market agar produk yang ada di market ini jadi produk yang benar-benar ngebantu untuk customer, dan dari sisi bisa tetap mendapatkan benefit yang reasonable. Dan itu yang coba kita jadiin mimpi kita sih. Kita pengen bikin layanan finansial yang end-to-end yang fair untuk orang Indonesia. Namanya sama atau beda? Namanya Flip juga. Flip juga. Ya, tapi kita lihat apa aja yang bisa kita bikin nanti, Mbak Indi. Oke, thank you ya Ria. Udah sama-sama, ngobrol, udah berbagi. Mudah-mudahan sehat semua. Salam untuk yang 2 lagi. Siapa tadi? 2 lagi? Lukman dan Anjar. Oke, kalau begitu. Thank you. Assalamualaikum. Sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Mbak. Dah.